warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan Sukini Kukar. Video kali ini tentang penghitungan hari belajar dan hari libur sekolah semester 1 tahun 2021-2022. Teman-teman, sebelum kita menghitung kalender pendidikan ataupun hari belajar efektifnya, kita perlu ketahui sekali bahwa kalender pendidikan itu sangat penting bagi satuan pendidikan di dalam pengelolaan satuan pendidikan. Karena kalender pendidikan merupakan dasar dan acuan dalam penyelenggaraan pendidikan pada jenjang pendidikan PAUD atau RA, SD atau MI, SMP maupun MTS dan pendidikan kesetaraan di kabupaten sesuai dengan SK Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten masing-masing yang mengacu pada keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, teman-teman, untuk itu kita perhatikan sekarang bagaimana kita menghitung kalender pendidikan untuk hari efektif maupun hari belajar efektif serta tanggal kegiatan di mana terdapat hari libur ataupun hari belajar efektifnya. Nah, teman-teman, kita lihat pada bulan Juli tahun 2021 di mana pada bulan Juli itu hari efektifnya ada 31, namun di dalam kegiatan pembelajaran bisa kita lihat yaitu di dalam tabel ini ada Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Nah, teman-teman, di bulan Juli tanggal 1-nya terdapat di hari Kamis. Nah, di sini kita beri tanda biru untuk kami menganalisis di mana tanggal 1 sampai tanggal 14 itu merupakan penerimaan peserta didik baru. Nah, di tanggal 15 sampai dengan 19 itu adalah persiapan tahun pembelajaran atau tahun pelajaran baru. Nah, sehingga pada tanggal 21 itu dimulai belajar atau dimulai hari belajar masuk sekolah. Nah, kita hitung teman-teman, di sini di dalam tabel ini terdapat ada jumlah HE atau hari efektif dan jumlah HBE atau hari belajar efektif. Nah, kita lihat di hari Senin itu tanggal 26 itu merupakan hari efektif dan hari belajar efektifnya 1. Sementara di hari Selasa itu juga hari efektifnya 1 dan hari belajar efektifnya 1. Di hari Rabu hari belajar efektifnya ada 2 dan hari efektifnya ada 2. Di hari Kamis hari efektif ada 2, hari belajar efektif ada 2. Di hari Jumat tanggal ada 2 hari efektifnya, di hari belajar efektifnya juga ada 2. Sabtu hari efektifnya 2, di hari belajar efektifnya 2. Dimana kita menghitung ada 2 dan 1, yaitu kita lihat yang kita tidak beri tanggal ini adalah tanda itu merupakan hari efektif maupun hari belajar efektif. Nah, sementara di tanggal 20 itu adalah perayaan Hari Raya Idul Adha pada bulan Juli ini. Nah, itu teman-teman, sehingga di bulan Juli itu tahun 2021 hari efektifnya berjumlah 10 dan hari belajar efektifnya 10 juga. Nah, itu teman-teman. Jadi untuk menganalisisnya kita lihat dulu hari-hari yang tidak melaksanakan pembelajaran itu kita beri tanda terlebih dahulu. Kemudian kita hitung hari efektifnya dan kita hitung untuk bagaimana untuk pelaksanaan pembelajaran. Nah, sekarang kita lihat di bulan Agustus karena kita menganalisis di semester 1 tahun pelajaran 2021-2022. Nah, kita lihat pada bulan Agustus ini yang kita beri tanda adalah tanggal 10 ya teman-teman dengan tanggal 17. Nah, di sini juga ada tanggal 14 kita beri tanda untuk kegiatan KKG. Nah, setelah itu kita lihat teman-teman di mana di Senin sampai Sabtu itu yang tidak ada kegiatannya. Nah, sehingga kita hitung di Senin itu
ada jumlah hari efektifnya ada 5, yaitu tanggal 2, tanggal 9, 16, 23, dan tanggal 30. Nah, karena ini tidak ada tanda libur atau kegiatan lain, sehingga hari belajar efektifnya juga 5. Di mana teman-teman, hari belajar efektif ini adalah hari belajar yang digunakan oleh satuan pendidikan ataupun guru di dalam memberikan pembelajaran kepada siswanya. Nah, sementara kalau hari efektif ya kita hitung hari efektif biasa, hari kerja biasa. Nah, kita lihat lagi di hari Selasa itu tanggal 3, tanggal 24, dan tanggal 31. Itu merupakan hari efektif, juga merupakan hari belajar efektif. Di Agustusnya di hari Rabu juga kita lihat di sini tanggal 4, 11, 18, dan 25. Berarti ada 4 hari efektif dan 4 hari belajar efektif. Di Kamisnya juga demikian, ada 4 hari efektif dan 4 juga hari belajar efektif. Di hari Jumat demikian, ada 4 dan HBE-nya juga 4. Di Sabtu juga kita hitung di sini ada 4 hari efektifnya, ada 4, yaitu tanggal 7, 14, 21, dan 28. Ini merupakan 4. Namun di hari belajar efektifnya kita tuangkan 3, karena di tanggal 14 ini hari efektif yang digunakan untuk kegiatan kelompok kerja guru, sehingga hari belajar efektifnya kita kurangi 1 sehingga 3. Nah, 3 hari ini untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka atau pembelajaran kepada siswa baik daring maupun luring pada tahun pelajaran ini. Sehingga Bapak teman-teman semua, jumlah hari efektifnya 24, sementara jumlah hari belajar efektifnya atau HBE-nya 23. Itu teman-teman ya. Jadi kita perhatikan, kita perlu hitung ataupun kita perlu analisis sehingga hari belajar efektif itu tidak terganggu oleh kegiatan lain-lain, sehingga peserta didik atau siswa kita mendapat full pembelajarannya. Kita lanjut di bulan September. Bulan September ini full teman-teman semua, full, tidak ada kegiatan lain, hanya pada tanggal 16 itu jumlah hari efektifnya 5 dan jumlah HBE-nya 4, karena tanggal 16 itu kita pakai untuk kegiatan KKG di daerah kami. Nah, untuk kelompok kerja guru. Nah, sehingga untuk hari-hari lainnya tidak ada kegiatan, jadi sama penghitungannya, tidak ada perubahan di HBE maupun hari efektifnya ya teman-teman. Sehingga di bulan September itu jumlah hari efektifnya ada 26, sementara jumlah hari belajar efektifnya ada 25. Nah, itu teman-teman ya, pentingnya kita untuk menganalisis kalender pendidikan itu, sehingga program-program kerja sekolah maupun program kerja, program semester bagi guru mudah untuk cara penghitungannya atau menuangkan di dalam program semester. Nah, kita lihat lagi di bulan Oktober teman-teman. Di bulan Oktober ini kita lihat, kita beri tanda, karena biasanya di bulan Oktober ini mengadakan PTS, penilaian tengah semester. Kita mulai di sini untuk daerah kami itu 1 minggu ya, dimulai tanggal 4 sampai tanggal 9. Nah, sehingga di hari Seninnya itu HE-nya 4, HBE-nya 3. Di hari Selasa HE-nya 3, HBE-nya 2. Di hari Rabu HE-nya 4, HBE-nya 3. Hari Kamis HE-nya 4, HBE-nya 3. Hari Jumat HE-nya 5, HBE-nya 4. Hari Sabtu HE 5, HBE-nya 3. Nah, karena apa? Di hari Sabtu pada tanggal 16 itu adalah kegiatan KKG. Sehingga jumlah hari efektifnya 25, hari belajar efektifnya adalah 18. Nah, ini teman-teman ya untuk tahun pelajaran 2021-2022. Nah, kita lihat lagi di bulan November. Di bulan November untuk penghitungannya sama ya teman-teman. Di bulan November ini full, tidak ada kegiatan lain.
kecuali kegiatan KKG yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan masing-masing. Jika satuan pendidikan tidak melaksanakan kegiatan KKG atau kegiatan lainnya, berarti di bulan November itu full pembelajarannya. Itu HE-nya itu terdapat jumlahnya 26 dari Senin sampai Sabtu pada satu bulan sampai tanggal 30. Nah, untuk HBE-nya itu 25 karena tanggal 13 kita ambil untuk kegiatan KKG. Nah, selanjutnya di bulan Desember. Di bulan Desember ini teman-teman hari belajar efektifnya tinggal 10. Karena apa? Di tanggal 13 sampai dengan 18 itu adalah persiapan atau penilaian akhir semester atau PAS. Nah, sementara di tanggal 24 itu pembagian raport untuk semester 1, tanggal 25 itu libur Natal, dan dimulai tanggal 27 itu adalah libur semester. Sehingga setelah kita analisis dan kita hitung jumlah hari efektifnya ada 21, sementara di hari belajar efektifnya ada 10, yaitu dari tanggal 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, tanggal 10, tanggal 10, tanggal 11, tanggal 20, 21, 22, dan 23. Nah, ini merupakan hari belajar efektif di mana siswa masih menerima pembelajaran. Nah, itu teman-teman, itu adalah analisis pada semester 1 dari bulan Juli sampai bulan Desember 2021. Nah, oke teman-teman, setelah kita menghitung dan menganalisis dari semester 1 bulan Juli sampai Desember, kita ambil suatu rekapan berdasarkan hasil analisis hari belajar efektif tahun 2021-2022, yaitu di dalam tabel itu terdapat bulan, semester, hari, jumlah HBE, dan jumlah HE-nya. Nah, kita lihat dari tabel tersebut di bulan Juli semester 1 itu HBE-nya ada 10, HE-nya ada 10. Di bulan Agustus HBE-nya 23, HE-nya 24. Di bulan September HBE-nya 25, HE-nya 26. Di bulan Oktober HBE-nya 18, HE-nya 25. Di bulan November HBE-nya 26, HE-nya juga 26. Di bulan Desember HBE-nya 10 dan HE-nya 21. Nah, itu adalah jumlah daripada hari hasil analisis hari belajar efektif maupun hari efektif. Nah, kita lihat dari bulan Juli sampai di Desember, di hari Senin itu terdapat 19. Nah, jadi hari Seninnya pada bulan Juli sampai dengan Desember 2021 itu ada 19, sedangkan hari Selasanya ada 16, hari Rabunya ada 20, Kamisnya ada 19, Jumatnya ada 20, dan Sabtunya ada 17. Nah, itu teman-teman berdasarkan analisis hari efektif maupun hari belajar efektif itu untuk semester 1. Sedangkan di semester 2 teman-teman berdasarkan hasil analisis, namun pada pertemuan ini tidak saya analisis, tidak kami sampaikan, namun kami sudah menganalisis, dan itu ada tabel yang kami rancang juga dan kami analisis, sehingga di semester 2 itu Seninnya terdapat 16, Selasa ada 16, Rabu ada 17, Kamisnya ada 17, Jumatnya ada 18, Sabtunya ada 17. Itu berdasarkan harinya. Sementara hari efektif dan hari belajar efektif di bulan Januari tahun 2022 itu ada 24, HE-nya ada 25. Februari HBE-nya 21, HE-nya 22. Di Maret HBE-nya 19, HE-nya 26. Di bulan April HBE-nya 16, HE-nya 16. Di bulan Mei HBE-nya 18, HE-nya 18. Di bulan Juninya HBE-nya hanya 3, HE-nya ada 16. Selebihnya itu adalah libur kenaikan kelas
pada tahun 2021-2022 ataupun akhir daripada pembelajaran. Nah, teman-teman semua, setelah kita analisis dan kita hitung jumlah maupun harinya, kita lihat dari keterangannya bahwa di semester 1 itu jumlah hari efektif semester 1 itu ada 132. Jumlah hari belajar efektif semester 1 ada 111. Di jumlah minggu efektif semester 1 ada 23. Kita perhatikan lagi di jumlah hari belajar efektif semester 2 itu ada 122. Jumlah hari belajar efektif semester 2 itu ada 101. Jumlah minggu efektifnya di semester 2 ada 19 minggu efektif. Kita lihat lagi dalam 1 tahun hari efektifnya itu tahun 2021-2022 itu ada 254 hari. Sementara jumlah hari belajar efektif di tahun 2021-2022 itu 212. Dan jumlah minggu efektif dalam tahun 2021 dan 2022 ada 42. Nah, untuk lampiran lain pada kalender pendidikan itu tergantung dari satuan pendidikan masing-masing, bisa apa kegiatan di kegiatan itu. Yang rutin dan ada keterangan ini setiap hari Senin melaksanakan upacara bendera. Setiap hari Sabtu itu mengadakan Sabtu bersih atau hari bersih. Senam kesegaran jasmani pada hari Jumat. Ceramah agama atau istighosah itu minggu kedua setiap bulan. Membaca ayat suci Al-Quran atau TPA itu di hari Sabtu, dan study club English Day pada hari Sabtu. Nah, teman-teman semua, itu adalah berdasarkan analisis dan kegiatan. Ini adalah kalender pendidikan yang dianalisis untuk pembelajaran tatap muka maupun di pembelajaran daring. Tinggal bagaimana pengaturan daripada masing-masing satuan pendidikan ataupun guru di dalam mengelola hari belajar efektifnya yang dituangkan di dalam jam belajar efektif per kelas. Nah, itu teman-teman. Terima kasih. Ini yang dapat kami sampaikan untuk sharingnya. Kurang lebihnya, jika ada sharing dan masih banyak kekurangannya, mohon untuk sharing dan sarannya. Terima kasih. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.